Apakah benar tipu daya perempuan itu lebih hebat, lebih dahsyat daripada tipu daya setan? Karena dalam Al-Quran disebutkan inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian perempuan itu sangat amat besar. Sedangkan ketika membahas setan, Al-Quran mengatakan inna kaida syaiton kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Apakah benar demikian? Untuk memahami kedua ayat tersebut, kita harus melihat konteks ayatnya terlebih dahulu. Ayat inna kaida syaitoni kana dha'ifa, ya sesungguhnya tipu daya setan, rencana tersembunyi setan itu lemah, itu adalah murni pernyataan Allah. Jadi Allah menyatakan sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Kenapa? Karena dalam ayat lain Allah mengatakan inna kaidi matin, sesungguhnya rencana tersembunyiku itu matin, sangat kuat, kokoh ya. Kenapa? Karena Allah Tuhan. Setan makhluk. Di mana-mana ya Allah selalu menang, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Saking lemahnya setan itu dulu ya, nenek moyangnya iblis itu ketika ingin menggoda manusia, itu dia izin dulu kepada Allah. Bahkan dia meminta untuk dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzirin. Jadi minta dulu sama Allah iblis tuh supaya dipanjangkan umurnya. Artinya, iblis bisa menggoda manusia itu karena kehendak Allah, karena diberikan kehendak oleh Allah. Jadi iblis tetap lemah gitu kan. Kalau tidak diberikan kehendak ya nggak akan bisa seperti itu. Sedangkan di ayat lain, inna kaida kunna azim, sesungguhnya tipu daya kalian perempuan itu amat besar, amat bahaya. Itu adalah perkataan Allah yang mana perkataan tersebut dikutip dari seorang manusia, dari seorang raja, suami dari istri yang menggoda Nabi Yusuf. Itu kan dalam ayatnya jelas disebutkan falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Singkat cerita Nabi Yusuf diperiksa di sidang gitu kan. Ternyata baju Nabi Yusuf yang robek itu di bagian belakang, bukan bagian depan. Artinya, ketika baju Nabi Yusuf yang robek di bagian belakang, itu membuktikan bahwasannya Nabi Yusuf benar. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh seorang wanita, Nabi Yusuf ingin pergi, melarikan diri, itu baju bagian belakangnya tuh ditarik sampai robek. Akhirnya itu membuktikan bahwasannya Nabi Yusuf adalah benar. Yang salah adalah seorang wanita istri dari seorang raja atau menteri. Makanya raja atau saksi yang menyaksikan kejadian tersebut itu mengatakan innahu min kaidikun. Ini adalah rencana tipu daya kalian perempuan. Inna kaidakunna azim. Tipu daya kalian benar-benar hebat gitu. Maksudnya kalian benar-benar hebat dalam mengarang cerita dan sebagainya seperti itu. Jadi perkataan tersebut perkataan manusia yang dikutip oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi kebenarannya itu ya tergantung, tidak mutlak. Sedangkan inna kaidah syaiton ini mutlak benar, itu karena perkataan Allah. Ya. Karena saking lemahnya tipu daya setan itu langsung terbirit-birit, langsung lari, langsung pergi ketika disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian berbicara tentang kaid, ya tentang tipu daya atau rencana tersembunyi dalam Al-Quran itu ada banyak sekali. Ada kaidul kafirin, tipu daya orang kafir. Kaidul munafikin, tipu daya orang munafik. Kaidul rijal, tipu daya laki-laki. Kaidul nisa, tipu daya perempuan. Kaidul syaiton, tipu daya setan. Kaidullah, tipu daya Allah. Secara garis besar, tipu daya atau rencana tersembunyi itu menjadi dua bagian. Pertama, kaid fil khair wa kaid fil syar. Ya, tipu daya dalam kebaikan, tipu daya dalam keburukan ya. Rencana tersembunyi dalam kebaikan itu menunjukkan sebuah kecerdikan. Sedangkan rencana tersembunyi dalam keburukan itu menandakan sebuah kelicikan. Dan secara mutlak, kaidullah itu selalu dalam kebaikan. Rencana Allah, rencana tersembunyi dalam kebaikan. Menunjukkan bahwasanya Allah maha bijaksana, maha yang cerdik. Sedangkan kaidul syaiton, tipu daya setan itu selalu dalam keburukan. Seperti itu. Artinya setan selalu licik seperti itu. Kemudian, kita akan membandingkan tipu daya manusia dengan setan ya. Ya, rencana tersembunyi manusia atau setan. Rencana tersembunyi manusia itu selalu terbagi menjadi 3 tahapan. Pertama tafkir, kedua takhtid, ketiga tanfid. Jadi pertama manusia itu berpikir. Setelah berpikir manusia merencanakan, setelah merencanakan manusia mengeksekusi. Sama seperti yang ada dalam kisah Nabi Yusuf. Jadi idz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Jadi saudara-saudara Nabi Yusuf itu berpikir, Yusuf dan saudaranya Bunyamin itu lebih dicintai oleh ayah kita. Sehingga ketika pikiran tersebut muncul, itu mulai taktid, merencanakan sesuatu. Uktulu Yusufa awitrahuhu ardo. Bagaimana? Bunuhlah Yusuf. Bagaimana kalau kita membunuh Yusuf? Bunuhlah Yusuf
atau buang di tempat lain seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Walquhu fi ghayabatil jub. Ya, akhirnya mereka membuang Nabi Yusuf di dasar dari sumur yang dalam seperti itu. Artinya manusia selalu ada 3 tahapan, berpikir, kemudian merencanakan sesuatu, kemudian baru eksekusi. Jadi rencana tersembunyi selalu ada 3 tahapan. Sedangkan kaidu syaiton, rencana tersembunyi setan atau tipu daya setan itu hanya 1 tahapan. Apa? Waswas fi bidayati tafkir. Jadi setan itu hanya bisa memberikan bisikan-bisikan jahat dalam pikiran benak manusia. Jadi ketika manusia berpikir, merenung, itu setan selalu memberikan bisikan-bisikan jahat. Hanya sekedar bisikan. Setelahnya setan tidak bisa memaksa manusia. Tidak memiliki kehendak manusia, tidak bisa. Setan hanya memberikan bisikan jahat. Selebihnya, manusia mau melakukan bisikan tersebut atau tidak, itu tergantung kehendak manusia sepenuhnya. Manusia mau memilih berbuat jahat atau tidak, itu tergantung manusia. Jadi setan itu lemah. Hanya bisa memberikan bisikan. Oleh karenanya setan lemah. Seperti itu. Dan setelah itu manusia baru. Dia bertarung dengan nafsunya. Itu yang paling berat sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya inna kaida syaitani kana dhaifa, inna kaidakunna azim, tipu daya perempuan dan tipu daya setan. Ini bukan sebuah perbandingan ya. Karena beda konteksnya seperti itu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'la wa a'lam.